Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahma Utami, NPM 18150311043, mahasiswa program Permata Kita Teknik Elektro Untirta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah program yang bernama Gaussian Mixture Model, di mana program ini nanti akan melakukan proses klasifikasi berupa pendeteksian pola terhadap data yang jamak. Oke, langsung saja kita ke codingan programnya. Nah, pada baris pertama sampai ke 7 ini menunjukkan package atau modul-modul apa saja yang kita gunakan dalam program ini. Nah, pada baris pertama itu terlihat ada kita mengimpor NumPy, di mana NumPy ini merupakan kependekan dari numerical Python, di mana program ini nanti berfungsi untuk mengelola data komputasi numerik. Jadi karena kita mengimpor ini, maka program ini nanti akan melakukan proses komputasi data numerik. Kemudian yang kedua, kita mengimpor matplotlib/pyplot. Nah, di mana matplotlib/pyplot ini berfungsi untuk mempresentasikan keluaran atau mempresentasikan data dalam bentuk grafik atau plot gitu. Kemudian masih dengan package yang sama atau dengan modul yang sama, di mana dari modul matplotlib ini atau dari package matplotlib ini kita nanti akan mengimpor patterns, di mana di sini nanti dia berfungsi untuk kita mengimpor sebuah bentuk tertentu dan warna-warna tertentu dari matplotlib. Kemudian package selanjutnya kita akan menggunakan sklearn, di mana sklearn ini berisikan modul-modul yang mampu untuk mengelola program artificial intelligence atau program machine learning gitu. Nah, dari sklearn kita mengimpor datasets. Jadi dengan kita mengimpor dataset ini berarti nanti di program ini kita akan melakukan proses pengambilan data melalui sklearn. Kemudian baris kelima itu ada dari sklearn mixture, di mana sklearn mixture ini merupakan bahan utama atau topik utama kita karena kita melakukan proses klasifikasi mixture atau proses klasifikasi dalam data campuran atau data yang jamak, di mana dari sklearn mixture kita mengimpor Gaussian mixture. Kemudian baris ke-6 kita dari sklearn model selection sama ya, 6 ini. Sklearn model 6-7 ini kita mengambil data yang sama dari modul yang sama, yaitu sklearn model selection. Nah, dari sklearn model selection ini kita mengimpor yang pertama staticist plot ini. Nah, di sini ya nanti berfungsi untuk melakukan proses penyeleksian data. Yang kemudian ada kita dari ini yang sama sklearn model selection, kita mengimpor train test split, di mana ini berfungsi untuk melakukan proses pemisahan data. Jadi proses pemisahan data menjadi dua bagian, yaitu training data dan juga testing data. Oke, setelah komponen-komponennya sudah selesai dan sudah terdeskripsi semua, maka kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya itu kita mengupload atau mengeload inputnya, yang dalam ini kita mengambil datasetnya dari sklearn-nya. Dari sklearn, dimana kita yang pertama pada baris 10 itu kita membuat array dataset load iris. Ini fungsi untuk mengambil datanya ya dari iris. Nah, data iris ini merupakan data yang bisa melakukan klasifikasi kelas jamak, yang dia itu klasik dan juga sangat mudah untuk data iris ini. Kemudian setelah kita mengeload data inputnya berupa iris ini, dataset iris ini, proses selanjutnya itu pada baris ke-15 dan juga 16 ini kita memisahkan datanya. Jadi dari dataset iris tadi itu kita melakukan proses pemisahan data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing dengan perbandingan datanya 80-20.
atau secara sederhana 4:1 ya. Nah, di mana di sini terlihat, nah ini yang perintah tadi ya sama dengan ini, artinya ini ada proses penyeleksian. Nah, ada perintah end split. End split ini sama dengan 5, artinya di sini kita memisahkan datanya itu menjadi 5 bagian. Nah, dengan perbandingan 80:20 tadi, maka dari data 5 ini nanti, maka 4 data akan masuk ke dalam training data, akan menjadi data training, dan 1 datanya menjadi data testing. Oke, ini perintah untuk ini ya, dari baris 16 dan baris 18 ini untuk proses pemisahan datanya, dimana ini X data training, X data testing, Y data training, Y data testing, ini proses perintah untuk menseleksinya, kemudian XY dengan ukuran tesnya itu, tes dice-nya itu 0,4, kemudian random state-nya berupa 0. Oke, kemudian selanjutnya setelah datanya benar-benar belum siap. Nah, kemudian data selanjutnya setelah data itu dipisah, setelah kita mengeload atau mengambil data, menspesifikasikan datanya, terus datanya dipisah, maka selanjutnya datanya diekstrak ke dalam kelas. Datanya yang dipisah tadi itu dikelompokkan berdasar kelasnya masing-masing melalui perintah ini. Nah, kemudian setelah datanya benar-benar siap, yang awal tadi kan kita udah menspesifikasikan komponen yang kita gunakan, terus sekarang datanya sudah selesai kita spesifikasikan, selesai kita program gitu. Nah, maka langkah selanjutnya ada di baris ke-24 dan 25, itu kita membangun proses klasifikasiannya, yaitu proses Gaussian mixture modelnya, dimana kita membuat array classifier dengan perintah Gaussian mixture. Nah, di sini ada perintah n komponen. Nah, perintah n komponen ini menunjukkan jumlah komponen dalam distribusi yang mendasarinya. Artinya kita di sini menggunakan berapa banyak komponen sih? Nah, itu. Dimana banyaknya komponen yang kita gunakan itu yaitu yang ini, yang udah kita ekstrak ke dalam beberapa kelas tadi. Jadi kalau misalnya emang datanya tadi kan udah terpisah menjadi 5 bagian tuh, 4 bagian data training dan yang ini tadi. Nih, ini 4 bagian data training dan 1 bagian data testing. Nah, data itu dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, data ini itu yang nanti akan menjadi komponen kita. Jadi banyaknya data komponen yang akan kita analisis atau klasifikasi itu sesuai dengan banyaknya kelas tadi. Nah, kemudian ada covariant type. Nah, covariant type ini menunjukkan covarian yang kita gunakan. Dalam hal ini covarian yang kita gunakan itu adalah penuh. Kemudian ada unit params atau in parameter, di mana ini mengontrol parameter yang perlu diperbarui selama pelatihan, di mana kita di sini menggunakan keymanes. Kemudian ada max iters. Nah, max iter ini mengacu pada jumlah iterasi maksimum yang akan dilakukan selama pelatihan. Jadi iterasi maksimum yang kita gunakan untuk proses pelatihan nanti, nah itu sebanyak 20. Oke, setelah ini parameternya udah benar-benar terspesifikasi seperti ini, mulai dari banyaknya komponen, terus covariance yang kita gunakan, parameter yang kita gunakan, sampai ke maksimal iterasi yang kita gunakan. Maka proses selanjutnya adalah kita menginisialisasi klasifikasinya, dimana inisialisasinya itu dengan perintah ini. Tuh, dengan array-nya segini, X data training, kita di sini menggunakan data training ya, X train, kemudian Y train merupakan data training dengan aksis 0, tuh, dari integer dengan range yang nomor kelas tadi, gitu. Kemudian setelah benar-benar terinisialisasi atau tercirikan, maka kita latih klasifikasi GMM itu dengan perintah ini. Gitu. Kemudian setelah emang proses klasifikasinya udah selesai,
pendeskripsian klasifikasi telah selesai, maka kita menggambar batas ya, lebih tepatnya menggambar batas yang terdapat pada perintah baris ke-35 sampai 47. Nah, di sini terlihat ada perintah PLT figure. Nah, PLT figure ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Nantinya dari output nanti kita akan menghasilkan dapat gambar, nah itu melalui perintah ini. Terus color, perintah selanjutnya di baris ke-36 itu ada color. Color di sini ya warna. Nah di sini ada BGR. BGR itu artinya ini kode-kode dari matplotlib ya. Artinya B ini blue, G ini green, dan R ini red. Artinya warnanya itu ada 3, yaitu biru, hijau, dan juga merah. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pengekstrakan terhadap nilai eigen dan juga nilai vektornya, di mana ini diperlukan atau proses pengekstrakan nilai eigen dan nilai dengan vektor eigen ini berfungsi untuk memperkirakan cara kita menggambar batas elips di sekitar klasternya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih perlu dibatasin untuk gambarnya, yang dalam ini nanti kita menggambar ininya dalam bentuk elips itu supaya data yang kita gunakan itu tidak terlalu luas. Nah, kemudian setelah yang benar-benar sudah diekstrak, maka langkah selanjutnya kita menormalisasikan vektor eigen pertamanya. Jadi eigen pertama nanti akan dijadikan tumpuan gitu, nilai tumpuan melalui perintah ini. Kemudian kita mengekstrak sudut kemiringan. Nah, mengekstrak sudut kemiringan terlihat di sini sudut kemiringannya itu adalah 180 derajat. Nah, ini elips itu perlu diputar untuk menunjukkan distribusi yang akurat. Jadi proses ini untuk mendapatkan proses distribusi yang akurat nanti pada outputnya. Kemudian kita melakukan proses skala atau mengatur ukuran elips menggunakan eigen atau menggunakan nilai eigen ini. Nah, ini supaya ini ya, maksudnya opsional untuk nilai dari elipsnya. Yang dalam hal ini saya menggunakan nilai 8. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman butuh tampilan yang besar, yang mungkin nilainya bisa lebih diperbesar, mungkin bisa 10 atau bisa 15 gitu, atau butuh tampilan parameter elipsnya nanti yang kecil, maka teman-teman bisa mengecilkan nilainya, bisa mungkin jadi 5, 3 atau 3 gitu. Nah, kemudian kita menggambar elipsnya. Ini kan parameternya udah selesai nih. Maka proses selanjutnya adalah menggambar elipsnya. Nah, menggambar elipsnya dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini ada elips, re-elips, pattern elips. Artinya kita mengambil dari package yang udah kita import tadi ya, karena ada kita mengimport pattern ini kan. Nah, kita mengambil bentuk elips dengan klasifikasi nilainya itu integer 2, I2 gitu. Kemudian nilai value-nya itu ada 0 dan juga 1, kemiringannya 180 dengan warna yang sama dengan warna yang telah dideskripsikan sebelumnya, yaitu warna biru, warna hijau, dan juga warna merah. Kemudian ada axis handle-nya itu dengan subplotnya 1111. Kemudian ellipse set-nya itu axis hand box ini. Kemudian ya perintah untuk mengatur alfanya ya, sudut alfanya itu 0,6. Kemudian axis angle-nya itu dengan seluruh artisnya, dengan kita menambahkan artisnya itu dalam bentuk elips. Kemudian setelah kita menggambar bentuk elipsnya, kita melakukan penguploadan datanya. Nah, jadi data yang kita udah ambil tadi melalui data iris tadi melalui sklearn, nah data itu kita upload. Jadi gambarnya itu sama, ada biru, hijau, dan juga merah.
dari integer dengan gambar dengan warna yang sama seperti warna ellipse tadi, dengan char data itu data iris data yang udah dideskripsikan sebelumnya yang merupakan data integer. Kemudian di sini ada perintah plt scatter, artinya nanti kita akan menampilkan plot atau gambar plot dalam bentuk scatter dengan char datanya itu ada 0 dan juga 1, dan bentuknya itu di sini bentuknya bulat ya. Bulat, page color-nya itu tidak ada, edge color-nya itu black di sini. Ukurannya 40 dengan labelnya itu iris target names ya, integer. Nah, kemudian data selanjutnya itu adalah data testing di sini. Data testing yang merupakan X testing yang udah dideskripsikan sebelumnya di bagian pemisah tadi yang kita proses memisahkan data tadi. Nah, X-nya data testing, Y-nya enggak data testing ya, merupakan data integer, sama dengan perintah ini plot scatter, cuman yang membedakan kalau kalian jeli itu di bentuknya. Nah, bentuknya di sini nanti bentuknya kotak. Nah, page color-nya juga berbeda. Di sini kan ininya tidak ada, page color-nya tidak ada. Kalau ini page color-nya ada, yaitu berwarna hitam. Dengan edge color-nya sama, warna black, ukurannya sama 40, labelnya juga sama. Nah, kemudian setelah datanya udah ke-plot, maka proses selanjutnya adalah menghitung prediksi nilai data trainingnya dan juga data testingnya dengan perintah ini. Nah, ini ada akurasi dengan nilai ini ya. Nah, npman itu untuk menghitung, berarti kita melakukan proses penghitungan math dengan rumus ini, ytrain. Ini data training, kita menggunakan data training sama dengan ytraining, kemudian dikali 100. Nah, itulah nanti dapat akurasi data trainingnya. Kemudian kalau untuk akurasi data testingnya sama, cuma yang membedakan rumusnya sama, cuma yang menggunakan hanya di data yang digunakan. Kalau ini data yang digunakan data training, sementara data yang digunakan ini di sini adalah data testing. Bentar. Nah, kemudian setelah ada proses perhitungannya telah selesai, ada perintah plt title. Nah, plt title ini untuk menampilkan judul ya, menampilkan judul yang dalam ini judulnya itu GMM classifier. Nanti di bagian grafiknya, di bagian gambarnya nanti itu ada judul ini. Kemudian plt xtick, nah itu untuk menampilkan parameter nilai koordinat x-nya itu di mana, dan juga ada plt ytick sama untuk menampilkan nilai koordinat y tapi di sini. Kemudian ada plt show. Nah, plt show ini untuk menampilkan perintah dari plt yang tadi. Mulai dari plt ytick, plt title, tadi juga ada plt apa tadi. Itulah. Oke, mungkin langsung saja kita running karena udah terdeskripsi semua ya ini coding-codingannya. Mungkin langsung kita running. Oke, kita tunggu beberapa menit. Oh ya, untuk GMM ini sembari kita menunggu, untuk GMM sendiri atau Gauss mixture model ini itu termasuk ke dalam proses artificial intelligence unsupervised learning. Maksudnya unsupervised learning ini adalah proses pengolahan data yang dia tidak menggunakan data testing yang telah terspesifikasi terlebih dahulu. Maksudnya dia tidak menggunakan data yang sudah terspesifikasi gitu. Berbeda sama program-program yang sebelumnya yang telah saya analisis sebelumnya, yang dia menggunakan data training yang telah terspesifikasi atau telah tersimpan dalam bentuk file. Oke, ini gambarnya udah keluar. Nah, jadi di sini ini ya, untuk pengenalan polanya itu banyak nih data-data acak. Nah, yang ini itu mungkin ini dulu ya ellipse-nya. Nah, ellipse-nya itu kan ada 3 nih.
ada gambar blue, green, dan juga red. Nah, itu dari perintah ini tadi. Nah, ini dari perintah ini. Jadi kita menggambar elips dan batasan-batasannya itu dari perintah ini. Kemudian ada ini scatternya, scatter yang bulat. Bisa kita di sini. Oke, bisa ya. Wah, hilang ya. Nah, ini scatter yang bulat dan scatter yang kotak. Nah, itu dari sini. Nah, kalau ini kan dia page colornya itu tidak ada, dan ini page colornya itu black. Nah, itu artinya di sini. Nah, arti page color itu isian di sini. Ini ada warna hitam, dan sementara yang bulat ini nggak ada. Nah, sebentar. Dan edge colornya itu di sini hitam, black sama kan. Nah, di sini ada juga dia hitam juga. Nah, ukurannya sama ya, rata-rata sama. Kalau teman-teman mau yang bulatnya itu lebih besar ya diubah aja ukurannya lebih besar gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya mau yang bulatnya itu lebih kecil ya udah ukurannya diganti lebih kecil, bisa di sini 30 atau gimana. Atau kalau teman-teman mau bentuknya bukan bulat tuh, tapi ini. Tapi di sini bentuknya segitiga bisa. Ya, mungkin langsung diinin aja ya. Oh, ini masih proses running ya. Nah, ini nilai akurasinya itu sebelum kita ubah. Nah, nilai akurasi yang tadi di proses ini, nah itu 92,22. Dan kalau untuk data testingnya itu 81,67 ya. Nah, ini kita ubah ke bentuk segitiga ya misalnya. Nah, kita simpan dulu. Oke, kita running lagi. Wait, gak lama ya. Oh, ini belum kita mati. Oke, kita akhiri dulu eksekusinya. Oke, kita tunggu aja beberapa menit. Nah, bentuknya berubah kan. Kalau teman-teman mau ngerubah ukurannya juga bisa, cuman kalau misalnya ini kayaknya terlalu lama lagi menunggu, ya teman-teman bisa coba sendiri. Nah, mungkin cukup sekian analisis yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.